Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda dan Ibu semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi geografi kelas 11 KD 3.1 tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baiklah, kalau kita berbicara tentang poros maritim, pasti berkaitan dengan laut. Kemudian, kenapa Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia? Silakan Anda perhatikan pada peta berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki laut yang luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Secara geografis, kita berada di daerah Khatulistiwa. Negara kita berada di antara dua benua dan dua samudra. Sejak zaman dahulu, lokasi negara kita yang berpulau telah menjadi lokasi persilangan jalur lalu lintas antar laut dan perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah terutama di bagian timur dan barat dunia. Nah, marilah kita bahas. Yang pertama tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. 1. Letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang astronomis, geologis, dan geografis. Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak sebuah wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya di permukaan bumi. Secara astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini dia posisi Indonesia secara astronomis. Selanjutnya yang kedua, letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau daerah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi atau posisinya dilihat berdasarkan daerah sekitarnya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, di sini bisa kita lihat posisi Indonesia secara geografis sangat strategis sekali. Yang ketiga, letak geologis Indonesia. Apa itu letak geologis? Yaitu letak suatu wilayah atau tempat berdasarkan struktur komposisi batuannya di permukaan bumi. Nah, berdasarkan letak geologis, Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Selanjutnya, bagaimana dengan luas wilayah Indonesia? Berdasarkan sumber belajar Kemdikbud, luas wilayah Indonesia secara keseluruhan adalah sekitar 5.193.250 km persegi dengan rincian luas daratan sebesar 1.911.440 km persegi dan luas lautannya sekitar 3.273.810 km persegi. Jadi bisa kita simpulkan, luas lautan Indonesia lebih luas dibanding luas daratan. Nah, berikutnya, bagaimana batas wilayah negara kita? Silakan kalian perhatikan peta berikut ini. Batas wilayah negara kita sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan negara Timor Leste,
Australia, dan Samudra Hindia. Sedangkan di bagian barat kita berbatasan dengan Samudra Hindia dan bagian timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, ini adalah batas laut Indonesia berdasarkan United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS. Nah, di sini yang berwarna biru adalah zona ZEE, zona ekonomi eksklusif. Kemudian yang garis putus-putus adalah batas perairan Nusantara dan laut teritorial. Bagaimana dengan batas udara? Batas udara Indonesia adalah batas wilayah udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Ya, baiklah. Sekian dulu materi untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.